Baik, selamat malam abang kakak, atuha antuha, paudat naudat, Atuhannya si Kodino. sebagai waris adik kakak, adil katalino, baculamin kasaruga, basengat dan jiwata. Perkenalkan, nama aku Febriana Kusuma atau biasa dipanggil Rian. Aku seperti indah ibu pada, aku sekolah ke Australia 3 tahun, lalu aku kerja ke Australia 5 tahun, total 8 tahun, lalu aku kembali ke Indonesia, aku kerja lagi ke Jakarta. Ke Jakarta aku kerja ke swasta asing atau di bahasa milenial biasanya disebut perusahaan startup atau perusahaan rintisan. Jadi aku di bidangnya lebih ke teknologi dan digital. Contohnya mungkin seperti yang ada di aplikasi KHP Bapak Ibu, itulah apa yang dikerjakan. Jadi lebih ke sektor digital. Jadi aku di situ, lalu pada tahun 2002 ibu menantang aku untuk kembali ke Landak. Ini udah mau 2024, gimana kalau kamu pulang, kamu coba untuk nyalek. Kesempatan itu pun aku ambil langsung, tanpa pikir panjang, tanpa ragu, aku ambil kesempatan itu. Karena aku berpikir, bagaimanapun juga darahku tetap darah Dayak. Aku pun masih putra Landak, walaupun tidak 100%, aku darahnya darah Dayak 50%. Karena aku Jawa Dayak. Nah, dari situ aku mengiyakan, karena menurutku juga Landak bukan tempat yang asing. Karena ibu juga dari dulu, dari aku kecil selalu mengajarkan untuk tidak pernah lupa jati diri. Ame lupakan jati diri kau, ibu pada minta aku. Lalu selalu untuk ingat akarnya. Itu yang aku terus bawa, bahkan sampai ke Australia pun aku bersaing man bule-bule, man orang-orang Eropa. Mereka pun selalu bertanya, "Tama Pak, tama." Duduk. Harus dia bisa. Jadi aku selalu bersaing sama bule-bule ke Eropa, ke Australia. Ini aja masih kosong. Salah Pak, masuk Pak. Cacak. Iya betul. Selamat datang Bapak. Aku ke Australia selalu ditanya, man bule-bule, "Where do you come from? Dari mana asalmu?" And I said, "I'm from Indonesia, but I'm Dayak." What is Dayak? Lalu lah aku menjelaskan apa itu suku Dayak dan segala macam, dari mana asal kita. Jadi sampai aku ke Australia pun, aku membawa identitas Dayakku. Aku ini putra Landak dan aku bisa bersaing dengan bule-bule ke Australia. Dan aku bangga. Jadi aku secara halus pun mempromosikan itu. Jadi tadi ibu akhirnya menawarkan aku kembali, lalu aku bisa izin depan bapak ibu semua, berdiri ke hadapan bapak ibu. Nah, ini yang mau aku sampaikan sebetulnya. Dan aku paham betul bagaimana di kabupaten caleg itu sebetulnya banyak sekali. Aku hitung ada 135 caleg yang hanya untuk dapil 2 Landak. Itu kesulitannya sebetulnya. 135 caleg, bayangkan hanya untuk 2 karus. Itu kalau mau dibagi, persentasenya hanya 11% untuk menang. Itu mungkin kalau ada yang suka bola, Manchester United lawan Luton Town mungkin. Atau Manchester City lawan jadi aku mungkin mau mengatur frekuensi kita lah, biar kita sefrekuensi. Ada yang berencana untuk golput? Nah, ada sidang berencana golput. baik, berarti kita satu frekuensi. Dan bapak ibu sekalian, abang kakak adik, berarti sudah mulai politik. Ame takut untuk berpolitik, karena kehidupan terus berjalan. Kalau bukan kita lagi sebagai rakyat-rakyatnya yang mau turut berpartisipasi aktif, itulah. Jadi sebetulnya aku juga merasa wakil rakyat itu juga cerminan dari rakyatnya sendiri. Jadi kalau rakyatnya terus kritis, terus menekan wakil rakyatnya pun akan seperti itu. Tapi kalau begitu sudah jadi, mereka didiamkan,
ya wakil rakyatnya pun pasti akan diam aja gitu, tidak akan lah gitu peduli. Jadi aku mau kembali lagi tadi yang masalah tentang caleg kabupaten. Susahnya adalah kita bapage banyak. Kita lihat caleg namian page namian nyalek. Kita pun susah karena kalau kita mau coblos namian pagi juga, ya kan? Tapi mungkin yang aku mau sampaikan adalah bahwa ketika kita memilih wakil rakyat bukan hanya dari unsur-unsur yang tadi, tapi kita juga harus mempertimbangkan mampu tak dia ketika ia dan duduk untuk memperjuangkan hak-hak Bapak Ibu sekalian. Ame hanya di tele balehonya. Tadi pun Abang menyebutkan muda pun bisa dijadikan jargon-jargon aja sebetulnya. Karena sebetulnya yang tua-tua pun banyak juga yang masih jadi mungkin di situ tidak ada diskriminasi usia. Karena aku pun melihat yang muda-muda, aku nggak tahu gitu dalamnya apakah memang dari kemauannya diri sendiri ia mau nyalek. Karena ada faktor-faktor di belakangnya kita tahu semua kan. Ada faktor dukungan dari eksternal yang kita nggak tahu kan. Apakah betul? Itu satu. Dua, betul-betul lihat bebek bibit bobotnya. Apa yang mau ia tawarkan ke Landak? Lihat gagasannya, lihat ide-idenya. Karena yang mau aku sampaikan adalah faktanya Landak dari 16 desa tertinggal yang ada ke Kalimantan Barat, 13 desa tertinggal itu ada di Landak. Gak usah kita berpikir kita mau berkompetisi dengan pulau-pulau lain di Sumatera, di Sulawesi, di Jawa. Kita nian udah 10 tahun ketinggalan dari Pulau Jawa. Gimana kita mau mengejar ketertinggalan itu? Kak Mandor masih ada 536 kepala keluarga yang belum menikmati listrik. Seharusnya itu tidak terjadi kalau bisa dibilang ada kolaborasi antara pemerintah daerah, antara eksekutif, legislatif, dan rakyat dan wakil rakyat. Kan itu sebetulnya. Karena politik itu sebetulnya untuk kebaikan, untuk ada progres gitu, ada perkembangan, ada perbaikan. Itu sebetulnya tujuan politik sendiri. Jadi yang bisa aku tawarkan, aku di hadapan Bapak Ibu sekalian, aku menawarkan warna yang baru, Kak Landak, yang unik, pengalaman yang unik yang aku telah bawa tadi, dan aku berani. Karena kalau mau ngomongin nyaman, aku pun udah nyaman hidup di Jakarta. Tapi aku merasa ada keterpanggilan, aku merasa aku masih anak Landak, aku mau kembali. Aku membawa itu sebetulnya ke Landak. Jadi itu, dan bisa dibilang yaitu tadi 5 tahun itu waktu yang lama untuk menunggu. Mungkin di TPS hanya 5 menit, tapi setelah 5 menit 5 tahun. Ibaratnya anak baru lahir 0 sampai 5 tahun, dia mau SD kan. Dan pada saat itu mungkin di 2029 itu udah semakin mungkin tertinggal kalau tidak ada perubahan yang betul-betul bisa didorong mengejar ketertinggalan tadi yang udah aku bilang. Seharusnya itu tidak terjadi lagi karena ini di 2023 udah mau 2024. Jadi aku kembalikan lagi sebetulnya ke Bapak Ibu sekalian, ya inilah sebetulnya esensi berdemokrasi. Ada ruang-ruang berdemokrasi, ada warna-warna lain, ada warna-warna baru, ada figur-figur baru yang datang. Coba diresapi baik-baik. Dan aku bisa dibilang mungkin yang satu-satunya yang paling unik, karena aku yang tadi aku ngaboki ilmu ke luar negeri, aku setengah hidupku ke rantau orang, aku ke Rajamaan. Baru di saat aku merasa aku udah siap, aku udah ditempa di kehidupan nyata, aku tahu berkolaborasi dengan dari berbagai macam aspek masyarakat, aku baru mau berani turun. Jadi bukan aku udah lulus kuliah baru ujuk-ujuk aku tiba mau nyalek. Mungkin di kehidupan aja mungkin belum ditempa kan. Tidak ada pengalaman kehidupan yang bisa diambil. Karena aku tahu untuk menjadi wakil rakyat itu sangat sulit. Aku pun kasihan sama ibu. Mungkin ibu satu-satunya yang berani untuk melawan Madot waktu itu kan.
akhirnya mendapat jabatan PKW. Mungkin yang lain nggak ada mungkin yang mau gerak. Ah, Kami dulu timnya Bu, Madut sini. semua timnya Madot. Kami ke desa mana semua tim Madot. Semuanya kecewa. Semua kecewa. Kecewa. Nah, jadi kalau aku yang mau bilang ke abang tadi, jangan pesimis. Karena kalau pesimis itu makin akan terus terjadi. Jadi betul-betul perubahan itu memang dari akar rumput harus dilakukan. Jangan takut. Aku aja nggak takut. Aku udah hidup nyaman, ngapain nggak usah kelandak. Simpel itu aja. Kalau ngomongin nyali itu pun ada gitu. Melawan yang tadi lah udah tahu. Tapi aku tahu aku punya sesuatu yang Dangan nggak punya gitu. Itu yang aku coba tawarkan. Kalau mungkin pada akhirnya nanti masyarakat Landak tidak siap, ya itu ya sudah gitu. Berarti memang rakyat Landak belum preferensinya mungkin belum ke aku gitu. Tapi ya itu tadi. Dan ingat nanti mungkin pada saat hari dekat-dekat untuk nyoblos, ada yang mengetuk pintu, membawa amplop, menawarkan. Aku hanya mau kita main matematika aja. Mungkin dalam amplopnya ada 200.000. 200.000 dibagi 5 tahun, dalam 5 tahun itu ada 1.825 hari. 200.000 dibagi 1.825 itu 109 rupiah. Jadi harga diri kita hanya 109 rupiah per hari. Maukah kita dihargai seharga itu? Enggak kan? Betapa murahnya gitu. Itu hak dari demokrasi. Hak itu adalah kemewahan berdemokrasi di Indonesia. Kita harusnya bersyukur. Kita harusnya memanfaatkan itu dengan baik. Mungkin itu yang bisa aku sampaikan. Jadi aku mungkin mau menutup pantun yang sebetulnya 2024 pantunnya udah terupdate. Wah, sawit. Wah, kayu ara. Ada duit, ame di bare suara. Itu yang paling update pantunnya. Oke, saya kira sekian dari aku. Mohon maaf kalau aku terlalu bersemangat, mungkin darahnya masih darah muda, tapi atau mungkin aku kebanyakan gula hari ini yang aku entah. Memang harus semangat. Itulah. Ya, jadi lebih kurangnya aku mohon maaf karena aku hanya manusia biasa, yang sempurna adalah Tuhan. Adil kata lino bacuramin kak sarga basengat ya di bata. Oh iya, karena aku bukan caleg-caleg yang lain, aku sering lupa mempromosikan diriku sebetulnya. Jadi mungkin di sini ada Bapak Bawaslu, mohon maaf, izin nomorku nomor 11 dari Partai Nasdem. Kalau mau gampang ingetnya, colok nomor 2 dari belakang, dari bawah. Betul dari bawah ya. Itulah. Jadi mungkin dari sini bisa diresapi ketika pulang. Oh, ada tamu datang. Itulah. Coba dipikirkan diresapi. Mungkin sambil ke website info pemilu lihat siapa yang maju. Pokoknya ada 135. 135. Sebetulnya memang kabupaten itu yang sulit. Oke. Mungkin cukup dari aku. Silakan kembalikan ke Ibu. Baik, kalau ada nama